Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai percintaan. Sesuatu hal yang berhubungan dengan percintaan. Gimana menurut kamu? Tertarik kan? Yuk kita ikuti video ini, audio ini sampai akhir ya. Oke. Bagi kamu yang sekarang sudah ada di video ini nih, mungkin videonya baru tayang nih. Kamu udah buru-buru gitu ya, pengen dengerin, pengen nonton. Kayaknya emang masalah kamu gak jauh-jauh deh dari topik percintaan, ya kan? Tenang aja, kali ini bersama saya, yuk kita berdiskusi bareng mengenai sebuah topik cinta yang keren. Yang mana topik ini sepertinya banyak banget nih dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana. Termasuk juga kamu, sahabat kutipan motivasi, yang saya cintai. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, ayo kita berdiskusi bareng yuk mengenai sebuah jawaban dari pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan sejuta umat. Pertanyaan sakti itu adalah, kapan ya saya harus maju atau mundur dalam hal percintaan? Ya elah, keren banget nih topik. Ya, sekarang gini nih teman-teman. Sadar nggak sih kalau setiap permasalahan dalam percintaan yang dialami oleh kamu itu sebenarnya disebabkan oleh satu hal loh. Satu hal itu adalah karena diri kamu tidak mengetahui kapan harus maju atau mundur dalam hal percintaan. Nah, jadi gini. Sekarang saya akan membagi materi kali ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah untuk kamu semua yang sedang masa-masa pendekatan. Masa-masa ingin memiliki pacar atau memiliki calon suami atau istri. Tapi belum dapet nih. Dan kelompok yang kedua adalah kamu-kamu yang sudah pacaran tapi belum menikah. Nah, kelompok yang ketiga nih adalah kelompok yang sudah menikah. Ingin deh pernikahannya dengan izin yang maha kuasa gitu ya, bisa lebih langgeng ke depannya. Seru. Sekarang, bagi kamu-kamu dulu nih, kelompok pertama yang kayaknya pengen banget gitu ya punya pasangan, entah itu pacar ataupun calon suami atau istri. Tapi belum dapet nih. Pertanyaannya gini, Kak, gue kan lagi suka nih sama orang, terus boleh nggak sih kalau kita tuh ngejar lawan jenis? Kadang-kadang kalau ngejar tuh capek tahu. Dan tapi kan emang kita butuh ya, harus ngejar ya biar kita bisa dapetin gitu ya cinta sejati. Bener nggak sih? Jawabannya adalah itu mitos teman-teman. Dalam dunia percintaan itu banyak banget. Salah satunya adalah kalau kita mencintai seseorang. Buktikan dengan cara mengejar. Wah, kalau saya tidak setuju 100% sama sekali dengan hal yang namanya mengejar sebagai pembuktian cinta. No. Kira-kira siapa nih yang ngajarin diri kamu seperti itu? Apakah sinetron? Apakah film-film yang kamu tonton di bioskop? Atau dari buku novel? Nah, itulah sumber racun terbesar penghasil mitos cinta paling banyak. Itu dia sebabnya. Terus caranya gimana dong Kak? Kalau kita nggak boleh ngejar, kan nggak mungkin kita bisa dapetin pasangan kalau kita nggak kejar. Cara yang paling efektif adalah dengan cukup memberikan sinyal. Itu dia. Jadi ibarat kata kita handphone nih teman-teman. Dunia percintaan itu juga hampir sama seperti handphone yang kamu punya sekarang. Coba lihat handphone kamu deh. Handphone itu nggak akan bisa dipakai buat komunikasi. Kalau nggak ada sinyal, ya kan?
Bener nggak sih? Nah, sama seperti dia, sama seperti cinta. Cinta itu nggak mungkin bisa terjadi kalau salah satu di antara kalian emang tidak demen, ya kan? Bicara soal demen nih, teman-teman, saya membaginya menjadi 3 warna, yaitu kuning, merah, dan hijau. Dengarkan baik-baik. Teman-teman, saya tidak setuju untuk sebuah usaha membuat orang yang memang tidak suka dengan kita. Kita paksa nih untuk suka. Saya nggak setuju. Itu namanya bukan cinta, tapi pemaksaan. Nah, yang harus kita lakukan adalah fokuslah kepada orang yang memang dari sananya sudah demen sama kita. Lihat deh, apakah ketika diri kamu memberikan sinyal bahwa kamu suka sama dia nih, dia merespon apa enggak? Atau jangan-jangan dia mual? Jangan-jangan dia muntah. Kalau dia mual dan muntah tuh berarti dia termasuk golongan lampu merah. Nggak usah dipikirin lagi. Cari yang lain. Gampang kan? Nah, kalau golongan lampu kuning, ketika kamu ngasih sinyal dikit bahwa kamu tertarik sama dia, dia itu antara mengatakan, ayo dong kalau kamu suka sama aku, kejar, ya kan? Sinetron banget nih, ya kan? Nah, orang seperti ini nih nggak usah direspon juga. Katakan nih sama dia, aku bukan pemain sinetron, ya kan? Aku adalah penjelajah kehidupan. Ya elah, lampu kuning, skip nah, ya kan? Yang kamu harus respon nih adalah seseorang yang ketika kamu memberikan sinyal bahwa kamu tertarik sama dia nih, dia pun merespon balik dengan respon yang positif. Ini adalah orang yang termasuk ke dalam golongan lampu hijau. Pertanyaan berikutnya, mungkin gini, Kak, terus cara ngasih sinyalnya kalau kita suka sama dia gimana? Gampang. Sinyal yang paling gampang yang menunjukkan bahwa seseorang itu suka dengan orang itu adalah perhatian. Ya, perhatian yang tulus. Orang tuh kalau memberikan perhatian dengan orang yang dia sukai, beda kali dengan perhatian sesama teman, benar nggak sih? Nggak mungkin, kamu udah makan belum? Kamu lagi apa? Udah sembuh belum sakitnya? Pertanyaan seperti ini nih, sebenarnya sinyal yang menunjukkan bahwa, aku tertarik loh sama kamu, dan aku ingin menjadi lebih dekat sama kamu. Nah, itu yang namanya sinyal. Coba setelah kamu memberikan perhatian yang simpel seperti ini, respon dia seperti apa? Apakah dia diemin kamu, ngacangin kamu? Itu berarti lampu merah, nggak usah dipaksain, kabur aja cari yang lain. Haha. Kalau dia misalnya mengatakan, ih apa sih lu suka ya sama gue? Kalau lu suka sama gue buktikan. Nah, ini lampu kuning nih. Katakan aku bukan Anjasmara ya kan, bukan pemain sinetron. Tapi kalau dia meresponnya dengan baik dan dia nanya balik nih sama kamu juga lagi apa? Kamu sudah makan atau belum? Kamu sudah sehat apa belum juga? Nah, ini nih lampu hijau, sikat, ambil ya kan? Sebenarnya nggak susah loh, nggak susah sama sekali kalau kamu pola pikirnya benar. Kebanyakan orang nih di sekitar ya kan teman-teman. Mohon maaf ya, kalau bicara soal percintaan tuh sukanya maksain gitu loh. Orang emang nggak cocok ya, kok malah dipaksain? Orang nggak demen, kok malah dipaksain? Jadinya apa? Jadinya drama ya kan? Nggak benar-benar suka gitu loh. Sama sekali bahasa ilmiahnya itu sesat. Sesat saudara-saudara, sesat ya, ingat ya. Nah itu bagi kamu yang masuk kelompok pertama. Bagaimana dengan kelompok kedua? Nih, kelompok kedua itu adalah orang yang sudah punya pasangan atau sudah masuk ke masa penjajakan gitu ya. Tapi bingung, perlukah saya melanjutkan hubungan ini dengan dia atau putus aja sih? Gimana ya? Kalau ngomongin cinta dari orang-orang yang kata-katanya lebay gitu ya. Jadi gini, kalau kita sudah pacaran nih teman-teman, kita bisa menentukan apakah hubungan ini perlu dilanjutkan atau tidak. Sekarang parameternya apakah yang bisa membuat kita itu memutuskan tetap sama dia atau udah putus aja ya kan? Parameternya itu cuman dibagi dua teman-teman. Yang pertama, lihat hubungan kamu. Apakah dalam hubungan kamu dengan dia masih terdapat sebuah hal yang namanya saling menghargai atau tidak? Contoh nih ya, kapan terakhir kali dia melakukan tindakan kekerasan sama kamu? Kalau kamu bisa menjawab dengan cepat, oh dia barusan mukul saya minggu lalu kak. Saya salah dikit dipukul, saya salah dikit ditampar. Itu namanya KDRT, putusin, tinggalin, ya kan? Putusin pasangan yang terlalu galak sama kamu, seperti layaknya penjahat. Itu tidak baik loh.
Yang kedua adalah tipe pasangan yang selalu menuntut lebih dari kita. Menuntut lebih dari kita yang dimaksud adalah gini loh, dia suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tuh kamu tuh nggak kayak dia deh. Kamu bisa nggak sih kayak dia? Nah, ini nih, ini terlalu menuntut ya. Teman-teman, itu namanya tidak menghargai diri kamu. Kalau dia tidak menghargai diri kamu, cari orang lain yang bisa menghargai diri kamu. Titik. Masuk akal nggak? Masuk akal kan kalau dia benar-benar mencintai kamu. Dia pasti menghargai kamu dan kalau dia menghargai kamu, nggak mungkin dia membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu fakta. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kamu harus putus dengan pasangan kamu kalau dia mengkhianati diri kamu. Udah nggak bisa ditolerir lagi. Nih orang kalau mencintai kamu nih, dia nggak akan mungkin mengkhianati kamu. Ya kan? Seperti kata Johnny Depp. Dia mengatakan sebuah kata-kata yang betul banget mengenai percintaan. Johnny berkata seperti ini. Kalau seandainya ada dua orang yang kamu cintai, pilihlah orang yang kedua, jangan orang yang pertama. Kenapa? Karena kalau kamu benar-benar mencintai yang pertama, tidak mungkin ada yang kedua. Saya langsung berkata, bener loh bro, ya kan? Johnny Depp kenapa? Karena emang kalau diri kamu benar-benar mencintai yang pertama, nggak mungkin dong ada yang kedua, nggak mungkin dong ada yang ketiga, benar nggak sih? Kalau diri kamu sekarang sedang diselingkuhi tanpa banyak drama nih, tinggalin, nggak usah banyak kata, tapi itu langkah yang paling betul. Nah, itu adalah kelompok nomor 2. Bagaimana dengan nomor 3 nih? Bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Kadang-kadang orang kalau sudah menikah itu suka bimbang gitu ya. Ada sebuah perasaan kayaknya saya pengen banget tinggalin orang ini, udah nggak tahan, ya kan? Oke, gimana nih Kak? Saya perlu lanjut atau enggak sih, ya kan? Kalau kita bicara masalah pernikahan teman-teman, pernikahan itu jauh lebih sakral dibandingkan sama pacaran. Setuju apa enggak nih? Nah, karena memang jauh lebih sakral, berarti cara untuk menghadapinya pun beda loh dengan orang pacaran, apalagi masih ngebet-ngebetnya, ya. Menggebet, ya kan? Nah, biasanya kalau ada orang yang sudah menjalin keluarga atau sudah menjalin pernikahan gitu ya, kemudian dia curhat kepada saya, minta petunjuk saya cuman bisa berkata begini, coba pikirkan kenapa alasan kalian berdua itu menikah. Ya, coba deh, tanya sama diri sendiri, apa alasan kalian berdua itu menikah? Tolong pikirkan. Permasalahan orang Indonesia sampai saat ini nih yang saya lihat, mereka berpikir nikah itu cuma butuh cinta. Padahal faktanya enggak loh. Orang itu selain butuh cinta juga butuh yang namanya harta. Orang itu selain cinta juga butuh yang namanya komunikasi. Jadi kalau saya bilang tadi orang selain butuh cinta, butuh harta, buat matre dong kak. Bukan matre, harta yang saya maksud adalah kalau diri kamu mencintai dia betul-betul, mencintai dia nih, pasti diri kamu mau dong berusaha cari duit demi keluarga kamu. Betul nggak sih, ya kan? Nah, itu maksud saya. Yang kedua, orang itu juga butuh komunikasi supaya percintaannya lancar. Itu nggak bisa ditoleransi loh. Nah, sekarang coba dalam pernikahan yang kalian miliki ini. Bagi yang sudah menikah ya, apakah komunikasi masih bisa berjalan dengan baik? Kalau komunikasi masih bisa berjalan dengan baik, lanjutkan. Karena itu pangkal dari percintaan yang sebenarnya, yaitu komunikasi. Caranya gimana kak? Kalau saya nggak bisa komunikasi sama dia? Nah, itu coba resapi baik-baik. Kenapa sih kok kalian berdua tuh nggak bisa ngobrol lagi? Apakah ngobrol berdua itu sesusah itukah bagi kalian berdua? Kenapa? Pasti ada unek-unek ya kan? Itu coba keluarin dulu. Kalau perlu berantem-berantem lah, tapi setelah berantem racunnya hilang, komunikasi lancar. Itu loh yang akan merekatkan cinta kalian lagi. Masuk akal kan? Jadi itu teman-teman, solusi cinta kali ini untuk kamu semua yang memang betul-betul afdol. Itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Ternyata menentukan pilihan dalam percintaan itu gampang ya teman-teman, tidak sesusah yang kita pikirkan. Kalau kita mau berpikir bijak tentang cinta. Nah, coba deh lakukan ini ya teman-teman, agar kamu bisa memandang cinta dengan benar dan menentukan nasib percintaan kamu sendiri.
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang sekitar kamu agar mereka juga menikmati manfaat dari video ini, mendapatkan hal baik dari video ini. Masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!